Hai semuanya, berjumpa kembali di channel Deduksi. Di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita sejarah dari peristiwa Geger Pacinan. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak Geger Pacinan part 1, kalian bisa klik di description box di bawah. Kekerasan pun masih berlanjut. Dan pada tanggal 11 Oktober, Valkenir menyuruh para opsir Belanda untuk menghentikan penjarahan. Namun, masih belum berhasil. 2 hari kemudian, Dewan Hindia menentukan bahwa setiap orang yang membawa kepala orang Tionghoa akan dihargai dengan 2 dukat. Hal ini digunakan untuk memancing suku lain agar mereka ikut membantai orang Tionghoa. Akibatnya, orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama mulai diburu para bandit, dalam tanda kutip, yang menginginkan hadiah itu. Tentu saja kekerasan ini dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia, sehingga lebih banyak lagi orang Tionghoa yang dibunuh. Meski Valkenir mengumumkan bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa di tanggal 11 Oktober, kelompok pasukan tetap terus memburu dan membunuh orang Tionghoa. Bahkan di luar batas kota, pasukan Belanda terus bertempur dengan buruh pabrik gula yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu penuh pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat mengungsi ke Bekasi. Dan diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti, tapi ada dugaan dari 600 sampai 3.000 yang selamat. Pada tanggal 22 Oktober, Valkenir memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan dalam sehelai surat panjang. Surat panjang itu berisi bahwa kesalahan sepenuhnya saat kerusuhan di Batavia berada di tangan orang Tionghoa. Dia mengajak orang Tionghoa untuk berdamai, kecuali pemimpin pemberontakan, dan Valkenir juga mengajukan penghargaan sebanyak 500 Rijksdaalder untuk setiap pemimpin yang dibunuh. Jadi, Rijksdaalder adalah koin dolar nasional Belanda yang pertama kali dikeluarkan oleh Republik Belanda pada akhir abad ke-16, saat Revolusi Belanda. Di luar batas kota, terus terjadi pertempuran kecil antara pemberontak Tionghoa dan pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober, setelah hampir 2 minggu adanya pertempuran kecil, 500 orang Tionghoa bersenjata berangkat menuju Angke. Tapi mereka dihalau oleh kavaleri di bawah pimpinan Christoffel Mol serta kawan-kawannya. Pada hari berikutnya, kavaleri itu yang terdiri dari 1.594 pasukan Belanda dan pribumi mendekati markas orang Tionghoa di pabrik gula Salapajang. Dan di sana mereka berkumpul di hutan, lalu membakar pabrik yang masih penuh dengan pemberontak Tionghoa. Serta satu pabrik lain di Bujong Renje dimusnahkan oleh pasukan Belanda lain. Kemudian, orang-orang Tionghoa mengungsi ke pabrik gula lainnya yang terletak di Kampung Melayu, jaraknya 4 jam dari Salapajang. Mereka mengungsi karena takut pada pasukan Belanda. Namun, rupanya markas ini dimusnahkan oleh pasukan di bawah pimpinan Kapten Jan George Krummel. Dan setelah mengalahkan orang Tionghoa, pasukan Belanda ini kembali lagi ke Batavia. Sementara beberapa orang Tionghoa mulai dikurung oleh 3.000 prajurit dari Kesultanan Banten. Untungnya mereka berhasil
melarikan diri ke arah timur. Mereka mengikuti pesisir utara Pulau Jawa. Dan di tanggal 30 Oktober dilaporkan bahwa orang Tionghoa sudah berhasil melewati kota Tangerang. 3 hari kemudian, tepatnya itu di tanggal 2 November, ada perintah genjatan senjata diterima oleh Kramel. Lalu Kramel beserta pasukannya kembali lagi ke Batavia. Tapi setibanya Kramel di Batavia, rupanya sudah tidak ada lagi pemberontak Tionghoa di luar kota. Namun, penjarahan rupanya masih berlangsung sampai tanggal 28 November dan pasukan pribumi terakhir dibebas tugaskan pada akhir bulan itu juga. Sampai di sini dulu podcast Deduksi. Nantikan cerita peristiwa sejarah Indonesia yang masih menjadi misteri di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.